Baru-baru ini, Iran menjadi sorotan dunia karena menjadi satu-satunya negara yang terang-terangan siap menyatakan perang secara militer dengan Amerika Serikat. Fondasi sikap perlawanan itu tidak terlepas dari peran besar Imam Khomeini yang merupakan tokoh pemimpin karismatik berlatar belakang ulama di era 90-an dan mengganti rezim monarki kerajaan menjadi Republik Islam Iran. Inilah dia fakta-fakta tentang Imam Khomeini. Diasingkan ke beberapa negara. Tidak hanya diasingkan, Imam Khomeini sebelumnya pernah dipenjara selama 2 kali dalam perlawanannya secara terang-terangan dengan kerajaan Shah Reza Pahlavi pada tahun 1963. Dalam pandangan Imam Khomeini, kerajaan pada saat itu cenderung menjadi kacung Amerika dan sekutunya. Selang beberapa waktu, Imam Khomeini dianggap sebagai ancaman oleh rezim monarki itu, hingga pada akhirnya ia diasingkan ke beberapa negara. Di antara pengasingannya ialah Turki selama kurang lebih 11 bulan, Irak 13 tahun, dan Prancis selama beberapa bulan. Menggulingkan rezim monarki. Pada tahun 1979, gerakan revolusi rakyat Iran mencapai kemenangan. Imam Khomeini pada tanggal 1 Februari tahun itu juga kembali ke Iran, dan tanggal 18 Februari rezim Shah Pahlavi secara resmi hancur. Pada tanggal 30 sampai 31 Maret diadakan referendum tentang sistem negara monarki menjadi sistem Republik Islam dan disepakati oleh 98,2% rakyat Iran pada waktu itu. Selama beberapa waktu, undang-undang ditulis oleh Dewan Ahli atau Majelis Kubrigan yang dipilih oleh rakyat. Berdasarkan undang-undang ini juga Imam Khomeini diakui sebagai pemimpin agung revolusi Islam Iran. Kerja-kerja penting Imam Khomeini selama 10 tahun adalah konsolidasi Republik Islam Iran, menyusun undang-undang dasar, menghadapi pemberontakan dalam negeri, memimpin perang selama 8 tahun pada masa peperangan Irak ke Iran, menerima perdamaian dari Irak, merevisi undang-undang dasar dan pekerjaan kenegaraan lainnya. Produktif menulis buku. Dalam perjalanan hidupnya, Imam Khomeini sangat aktif menulis dan mengajar. Tidak hanya itu, ia merealisasikan teori-teori yang ia tulis menjadi sebuah kenyataan, seperti teori tentang wilayatul faqih, yang dimana asas teori ini adalah pemerintahan harus berada di bawah kendali seorang mujtahid sempurna atau para faqih. Setelah kemenangan Republik Islam Iran, teori ini merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, dan Republik Islam Iran didirikan atas berdasarkan teori ini. Kini, kurang lebih terdapat 23 judul buku yang menjadi karya langsung dari Imam Khomeini. Meramalkan kejatuhan Soviet. Pada hari pertama tahun 1989, Imam Khomeini menulis surat kepada Mikhail Gorbachev, ketua presidium Uni Soviet. Surat itu ditujukan kepada Uni Soviet dan ditulis pada saat analis politik mulai mengamati perkembangan di dunia komunisme. Pemimpin revolusi Islam itu meramalkan runtuhnya Uni Soviet dan menulis, "Semenjak sekarang, komunisme harus ditemukan di Museum Sejarah Politik Dunia." Dalam surat itu, di samping mengkritisi atas pemikiran materialisme, Imam Khomeini juga mengajak tokoh mereka dan tokoh spiritual mereka untuk memberi perhatian kepada agama dan mengirimkan sarjana-sarjana mereka ke Qom untuk mengenali kebenaran Islam. Fatwa mati Salman Rushdie. Satanic Verses adalah sebuah buku yang dicap sebagai buku penghina Islam. Karena penulis buku tersebut, Salman Rushdie, menggambarkan Al-Quran sebagai ayat-ayat setan dan istri-istri Nabi sebagai pelacur. Buku yang berjudul Satanic Verses ini dicetak dan dijual pada tahun 1988. Setelah beredarnya buku ini, Imam Khomeini memberikan fatwa hukum mati bagi Salman Rushdie yang benar-benar menghina agama Islam. Setelah fatwa itu dikeluarkan dan didengar oleh umat manusia, sejak saat itu Salman segera kabur pergi ke Inggris dan mendapat perlindungan penuh di sana. Akan tetapi, menurut kabar yang beredar bahwa beberapa penulis yang menerjemahkan buku Satanic Verses ini ke berbagai bahasa tewas terbunuh. Selain itu, istrinya pun meminta cerai karena hidup mereka menjadi tidak normal. Yang menjadi poin penting dari peristiwa ini adalah jika ada seorang ulama terkemuka yang berani memberikan fatwa seperti di atas pada mereka yang menghina Islam, maka tidak ada lagi kasus penghinaan terhadap Islam. Kewafatan yang paling banyak di takziah. Awal pagi 6 Juni 1989, sembari meneteskan air mata, jutaan manusia menggelar sholat jenazah yang diimami oleh Ayatullah Al-Uzma Golpaigani. Menurut media-media massa dunia memperkirakan, lautan pelayat Imam Khomeini saat itu sekitar 9 juta orang.
Setelah melihat bahwa proses pemakaman tidak mungkin dilanjutkan di tengah emosi penuh duka rakyat Iran, pemerintah mengumumkan untuk menunda pemakaman dan meminta para pelayat kembali ke rumahnya masing-masing sampai pengumuman berikutnya. Namun, di sisi lain, mengingat bahwa penundaan prosesi pemakaman bisa menambah jumlah pelayat yang makin banyak berdatangan dari kota-kota lainnya, maka pemerintah pun memutuskan untuk mengebumikan jenazah Imam Khomeini selepas zuhur pada hari itu juga. Prosesi pemakaman pun berlangsung di tengah himpitan lautan manusia yang tenggelam dalam tangis dan duka. Lewat siaran berbagai media massa, seluruh dunia juga turut menyaksikan prosesi pemakaman seorang pemimpin agung revolusi Islam Iran ini. Inilah fakta-fakta tentang Imam Khomeini. Siapa tokoh favorit kamu? Silahkan komen di bawah ini. See you in the next video.